Bab 331. Lara tercengang, begitu pula Queenie. Mereka tidak menyangka Chuck akan mengatakan bahwa dia akan mentraktir semua orang di sekolah dengan teh susu. Berapa tepatnya biaya yang harus dia keluarkan? Jangan berpikir untuk melarikan diri. Banyak siswa sudah pergi ke alun-alun kota, kata Glynis. Chuck hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Glynis kemudian menoleh ke Eren dan berkata dengan genit, "Eren, ayo pergi." Eren melirik Chuck dan mencibir. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Tentu saja, para penggemarnya mengikutinya dengan cermat. Mereka semua keluar. "Lara, tunggu apa lagi? Pergi dan bersiaplah. Kamu akan sangat sibuk hari ini," kata Chuck kepada Lara. "Hah?" Laras terkejut. Apakah maksud Chuck bahwa seluruh sekolah akan minum teh susu di kafenya? Jika mereka semua pergi ke sana, itu akan menjadi lebih dari 10.000 cangkir teh susu. Chuck lalu berkata, "Kenapa, kamu tidak mau melakukannya? Kalau begitu, aku akan meminta kafe lain di alun-alun untuk melakukannya." "Oh, tidak. Chuck, aku akan melakukannya." Lara dengan cepat berkata sambil menarik Chuck, terkejut. "Pergi dan lakukan kalau begitu," kata Chuck singkat. "Tapi..." Lara ragu-ragu. "Tapi apa? Apakah kamu takut aku tidak akan membayarmu?" Chuck mengangkat alisnya dan bertanya. "Tidak, hanya saja kafe saya tidak buka hari ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya menutupnya selama beberapa hari? Ini belum siap. Saya khawatir saya tidak bisa menerima begitu banyak pesanan," Lara berbisik padanya. Tentu saja, dia tidak takut Chuck tidak membayarnya. Dia hanya khawatir bahan-bahannya tidak cukup untuk melayani lautan siswa. Mereka pasti tidak cukup. "Luangkan waktumu. Itu antrean selama semua orang mendapat bagiannya." Chuck tersenyum padanya saat dia berbicara. Dia pikir ini adalah eksposur yang bagus untuk alun-alun dan dia seharusnya melakukannya lebih awal. "Terima kasih. Saya akan memberi Anda diskon 50% atau 40%. "Tidak, diskon 30% saja," kata Lara. Dengan itu, dia masih bisa mendapat untung 70% dari harga aslinya. Lagi pula, sewanya gratis selama setahun. Terlebih lagi, jika semua siswa pergi ke sana, jumlahnya akan mencapai lebih dari $100.000. Lara tercengang dengan pemikiran ini. "Tidak, itu tidak perlu. Saya hanya akan membayar harga aslinya." Chuck menolak tawarannya karena dia tidak kekurangan uang. Tidak perlu baginya untuk memberikan diskon dan bagaimanapun juga itu adalah urusannya. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus berbuat apa," bisik Lara dan merasa tidak percaya diri. "Telepon sepupumu dan minta dia untuk datang dan membantu, serta staf di kafemu. Minta mereka untuk datang dan melihat apakah mereka punya teman. Tanya saja beberapa dari mereka. Pokoknya, yang perlu kamu lakukan hanyalah membayar mereka." Chuck mengingatkannya tentang apa yang penting. "Aku juga akan membantumu," Queenie menambahkan sambil tersenyum. "Terima kasih," kata Lara berterima kasih. Setelah itu, dia pergi dan menelepon dengan tergesa-gesa. Charlotte tidak percaya pada awalnya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah hadiah Chuck, dia terkejut. "Ayo segera, Charlotte. Aku mau ke kafe sekarang," kata Lara buru-buru. Pada saat ini, dia masih punya waktu untuk bersiap. Lagi pula, ini belum malam. Dia akan menjadi tersibuk di malam hari. Kemudian, dia menutup telepon. "Chuck, apakah kamu pergi ke sana sekarang?" Lara bertanya dengan penuh harap. Chuck pasti ada di sana, jadi mereka bertiga berjalan keluar. Lara masih terpincang-pincang tetapi Chuck tidak membantunya. Lara tersipu dan memegang lengan Chuck, bertanya, "Maukah Anda membantu saya?" Lara merasa bahwa dia akan menghasilkan setidaknya 70 atau 80.000 dolar hari itu, yang semuanya adalah milik Chuck. Chuck merasa tidak berdaya. Jika bukan karena kaki pincang Lara, dia tidak akan membiarkan Lara memegang lengannya. Mereka bertiga tiba di pintu masuk sekolah. "Wow, orang yang akan mentraktir seluruh sekolah dengan teh susu perlu naik bus." Glynis mengendarai Benz keluar dari tempat parkir sekolah. Tubuhnya yang kekar terlihat sangat lucu di kursi pengemudi. Ketika dia melihat Chuck dan dua gadis lainnya, dia sengaja memarkir Benz di depan Chuck untuk mengejeknya. "Itu bukan urusanmu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa mobilnya tidak ada di sini," kata Lara kesal. "Apakah kamu masih berpura-pura? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan tindakan ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika Eren harus membayarnya, aku akan menemukan seseorang untuk memukulmu." Glynis mendengus menghina dan pergi ke City Square. Chuck mengusap dagunya dan melihat banyak orang berdiri di gerbang sekolah, membicarakan apa yang telah terjadi. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru. Melihat hal ini, Chuck berpikir bahwa iklan tersebut telah mencapai tujuannya. Saat itu, ada suara mobil sport. Mesin menderu karena kegembiraan, itu mobil Eren. Dia berhenti di depan Chuck juga dan bertanya dengan senyum mengejek, "Apakah kamu ingin mengambil mobilku?" Nada suaranya sangat syarat dengan sarkasme. "Tidak perlu," Chuck tanpa ekspresi saat menjawab. "Aku benar-benar ingin tahu seperti apa mobil sportmu," ejek Eren.
Kurasa kau belum pernah mengendarai mobil sport, kan? Kemudian, dengan raungan yang menarik perhatian, Aaron mengendarai mobil sport itu ke City Square. Para siswa di halte bus iri dan terkejut melihat pemandangan ini. Mereka ragu tentang Chuck, yang ingin mentraktir mereka teh susu, tapi dia naik bus. Meskipun demikian, mereka terlalu malas untuk peduli. Jika itu berarti teh susu gratis, mengapa tidak? Tak lama kemudian, bus datang. Chuck dan yang lainnya naik bus. Frieda memandang Chuck, yang berada di dalam bus, dari BMW 5 serisnya. Dia tanpa ekspresi, tetapi Elena, yang duduk di sebelahnya, terlihat berbeda. Dia berkata dengan jijik, apa? Dia bahkan tidak memiliki mobil, namun dia ingin mentraktir semua orang di sekolah dengan teh susu. Bisakah dia membelinya? Saya tidak peduli apakah dia mampu. Dia harus membayar karena dia sudah berjanji kepada kami, kata Frieda. Dia tidak terlalu peduli, jadi dia pergi. Itu benar. Frieda, kamu benar. Dia mungkin bukan apa-apa. Dia sangat sok, Elena mengutarakan pendapatnya. Karena tagihannya akan mencapai lebih dari $100.000, dia berpikir bahwa Chuck pasti dalam keadaan yang sangat tertekan. Akankah dia bersembunyi di balik selimutnya dan menangis di malam hari? Mungkin. Haha. Frieda tidak berbicara. Bagaimana orang yang tidak berguna dan sok bisa memenuhi syarat sebagai bahan percakapan untuknya? Dia tidak layak. Chuck, Lara, dan Queenie naik ke bus, dan bus itu penuh dengan orang. Chuck hanya bisa melindungi Queenie. Bagaimanapun, dia baru saja melakukan aborsi dan lemah. Namun, Lara mengambil inisiatif dan bersandar ke pelukan Chuck. Chuck terdiam melihat tingkah lakunya. Dia menatap Lara dan kebetulan melihat payudaranya. Chuck tidak bisa tidak berpikir bahwa dia benar-benar seksi hari itu. Apakah kamu tidak takut orang lain akan melihat semuanya? Tanya Chuck padanya. Sepertinya kamu belum pernah melihatnya, balas Lara dan tersipu, merasa malu. Queenie berdiri di samping mereka, jadi Chuck tidak mengatakan sesuatu yang terlalu terbuka. Dia mengabaikan Lara begitu saja. Untungnya, mereka tiba di tempat tujuan dalam 3 atau 4 menit dan semua orang turun dari bus. Lara bergegas membuka kafe. Saat itu, sudah ada beberapa siswa di sana. Lara berteriak, ini, kamu bisa mendapatkan teh susu gratis di sini. Ingat, ini semua berkat Chuck. Lara kemudian membukakan pintu. 2 karyawan dari sebelumnya telah bergegas dan mereka membawa 3 teman bersama mereka. Lagi pula, Lara mengatakan bahwa jika mereka datang bekerja hari itu, dia akan membayar mereka $1.000 tunai, selain mentraktir mereka makan malam nanti malam. Tak lama kemudian, mereka mulai bersiap untuk melayani para siswa. Queenie pernah bekerja paruh waktu sebelumnya, jadi dia juga ikut membantu. Charlotte telah bergegas dan terkejut ketika dia melihat banyak orang di depan kafe. Dia kemudian menemukan Chuck di antara kerumunan dan berkata kepadanya, terima kasih. Bukan apa-apa. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, kata Chuck dan tersenyum. Charlotte pergi ke toko untuk bersiap. Pada saat ini, Yolanda, yang berada di lantai atas, turun untuk mencari udara segar dan melihat kerumunan. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia turun, penasaran, dan bertanya. Saat itulah dia mengetahui bahwa seseorang akan mentraktir para siswanya dengan teh susu. Apalagi orang itu adalah Chuck. Mendengar ini, Yolanda terkejut dan dia bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. Namun, semua siswa adalah mahasiswa baru. Ini adalah iklan yang bagus. Mendengar hal ini, Yolanda tersenyum dan tidak mengganggu mereka, tetapi dia meminta penjaga keamanan untuk datang untuk menjaga ketertiban. Aaron, dia benar-benar akan mentraktir kita. Tapi aku tidak percaya bahwa gadis pecundang itu sebenarnya pemilik kafe ini. Glynis mendengus karena dia tidak senang. Karena jika terus seperti ini, biayanya hanya $10 atau $20.000, bukan? Lagi pula, biaya teh susu itu murah. Kita lihat saja nanti, kata Harun. Dia bosan, jadi dia datang untuk melihat bagaimana Chuck akan melanjutkan kepura-puraannya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal lain. Oke. Aaron, gadis pecundang juga mengatakan bahwa alun-alun itu milik Chuck. Saya pikir itu sangat megah. Meskipun alun-alun ini buruk, itu pasti bernilai setidaknya ratusan juta dolar. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa memilikinya? Belum lagi orang yang tidak memiliki mobil, lanjut Glynis. Dia menambahkan, saya berharap pemilik alun-alun ini bisa keluar dan menampar mereka. Betapa tidak tahu malunya mereka untuk mengklaim bahwa alun-alun itu miliknya. Aaron, mengapa Anda tidak membeli alun-alun ini? Saya kira itu $300 juta cukup. Plaza ini? Lupakan untuk membelinya, aku tidak akan menerimanya bahkan jika itu diberikan kepadaku, ejek Aaron. Dia menemukan alun-alun itu terletak dengan buruk dan penuh sesak dengan orang-orang rendahan. Jika dia membelinya, dia akan dipandang rendah oleh kerabat dan teman-temannya. Kau benar, Aaron. Plaza ini tidak layak untuk identitasmu, Glynis menjilat dengan marah. Sebelumnya, yang dia inginkan hanyalah menyanjung Aaron bahwa keluarganya kaya, tetapi tempat ini benar-benar terlalu buruk. Dia tidak akan menginginkannya bahkan jika itu diberikan kepadanya.
Apa yang kalian berdua bicarakan? Yolanda bertanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan antara Eren dan Glynis. Glynis menatapnya dan mengerutkan kening, apa hubungannya denganmu? Di sisi lain, mata Eren berbinar saat melihat Yolanda. Di matanya, wanita cantik ini tidak jauh lebih buruk daripada Frieda, dan dia bahkan memiliki temperamen seorang pengusaha wanita yang hebat. Itu semua ada hubungannya denganku karena aku adalah menir alun-alun ini. Aku sangat marah atas apa yang kamu katakan. Jawab Yolanda. Menir. Haha, bagus. Di mana bosmu? Minta dia keluar, Eren, kami telah memberkatimu dengan kehadirannya, kata Glynis arogan. Dia yakin bahwa keluarga Eren pasti lebih kaya daripada bos alun-alun kecil seperti itu, jadi pemiliknya harus keluar untuk menyambut mereka. Bab 332. Yolanda mengira dia salah dengar. Apa yang gadis ini katakan? Apakah dia ingin Cak keluar? Dan siapa sebenarnya Harun ini? Yolanda tidak mengenalnya, tetapi dia harus sopan. Dia berkata, mengapa kamu ingin melihat bosku? Kenapa? Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Eren, kita ada di sini. Eren Dosen. Apa kau tidak kenal keluarga Dosen? Glynis mencemooh dan bertanya-tanya mengapa mereka semua adalah orang desa yang bodoh. Keluarga Dosen cukup terkenal di negara ini. Mereka tidak terlalu terkenal, tetapi mereka bergengsi di bidang tertentu. Bagaimana mungkin wanita ini menjadi menir tanpa mendengar tentang mereka? Sangat bodoh. Bagaimana sebuah alun-alun dengan orang bodoh seperti menir tidak buruk? Glynis tidak mengerti, dan yang membuatnya semakin kesal adalah wanita ini, Yolanda, benar-benar berani memperlakukan pangeran tampannya seperti ini. Penampilan seperti apa itu? Bukankah seharusnya dia menjadi tergila-gila pada anak laki-laki saat menatap Eren? Yolanda akhirnya mengerti ketika dia mendengar Glynis menyebut-nyebut keluarga Dosen. Dia pernah mendengar tentang keluarga Dosen, tetapi dia tidak pernah berhubungan dengan mereka. Dia mendengar bahwa ada seorang putra dan seorang putri dalam keluarga. Pria itu tampan, dan wanita itu sangat cantik. Dengan kata lain, Eren juga memiliki saudara perempuan yang cantik. Yolanda tidak tertarik pada pria tampan. Dia tidak menilai buku dari sampulnya, jadi baginya, Eren hanyalah anak laki-laki yang tampan dan hanya itu. Di sisi lain, Yolanda menghargai pria yang cakap karena dia sendiri sangat cakap. Cepat! Apakah Anda ingin Eren terus menunggu? Apakah bos Anda pantas membuat Eren menunggu? Glynis dipenuhi dengan penghinaan saat dia mendesak Yolanda dengan tidak sabar. Apa masalahnya? Yolanda sedikit marah sekarang ketika dia menemukan bahwa Glynis tidak menimbulkan masalah. Ada apa? Apakah Anda pantas tahu? Mengapa Anda tidak melihat posisi Anda? Jadi bagaimana jika Anda manajernya? Ada banyak orang dengan posisi seperti itu di jalanan. Mengapa tidak? Kamu cepat menelepon bosmu. Bentak Glynis saat dia kesal pada ketidakpedulian Yolanda. Mengapa Yolanda tidak lebih waspada? Bagaimana dia menjadi manajer? Dia pasti tidur dalam perjalanan ke posisi itu. Maaf, tapi jika tidak ada hal penting yang terjadi, aku tidak akan menelepon bos kita. Yolanda menggelengkan kepalanya dan berpikir itu agak konyol. Glynis masih muda, jadi mengapa dia berbicara begitu kasar? Glynis melotot dan berkata, kamu tidak ingin menelepon, kan? Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku akan mencari tahu siapa bosmu dan kamu dipecat. Dia marah, dan dengan demikian, dia mulai menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Ayahnya bertanggung jawab atas sebuah perusahaan, jadi dia mengenal banyak orang. Mungkin dia bisa mencari tahu siapa bosnya. Eren telah menatap Yolanda di samping, tetapi dia tidak marah sama sekali. Dia merasa Yolanda sangat cantik, seperti primadona kampus, Frieda. Dia telah menemukan target lain. Selain tidur dengan Frieda, dia juga ingin tidur dengan menir ini. Seberapa menarik itu? Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Jika dia mengambil inisiatif untuk meminta kontaknya, dia percaya bahwa Yolanda tidak akan menolak. Eren berpikir bahwa perlu waktu sekitar 3 hari hingga 1 minggu baginya untuk berhasil mengatasi Yolanda. Plaza yang sangat buruk, bahkan teman ayahku belum pernah mendengarnya. Seru Glynis setelah menutup telepon dan terlihat lebih menghina. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia akan mencari tahu tentang pemilik alun-alun. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, bukankah dia akan kehilangan muka? Setelah mengatakan bahwa dia akan membuat wanita itu dipecat, dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Melihat Cak di kejauhan, Glynis mendengus main-main dan menunjuk ke arahnya, orang itu mengatakan bahwa alun-alun itu miliknya. Apakah dia bosmu? Dia merasa itu lucu. Eren juga melirik Cak yang ada di kerumunan, dengan tatapan meremehkan. Yolanda menoleh dan melihat Lara sedang menyajikan secangkir teh susu untuk Cak meskipun dia sangat sibuk. Cak mengambilnya tanpa daya dan Lara terus menyibukkan diri sementara Cak meminum teh susu. Apakah itu dia? HMPH. Benar saja, dia tidak. Dia membual kepadaku, mengatakan bahwa dia memiliki mobil sport, BMW, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah pemilik alun-alun ini. Dia sangat sok. Glynis tertawa.
Apakah dia memberitahumu ini? Yolanda bertanya karena dia terkejut. Sejak kapan Chuck menjadi begitu terkenal? Wanita itu yang mengatakannya, tapi apakah ada bedanya? Tidak, ejek Glynis. Yolanda mengerti sekarang. Dia mengangguk dan berkata, ya, dia memang pemilik alun-alun ini. Mendengar ini, Glynis terkejut. Harun juga tercengang. Haha, menarik. Bahkan jika kamu tidak ingin memanggil bosmu, kamu tidak harus mengatakan bahwa sembarang orang adalah bosmu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Biarkan aku memberitahumu, bahkan orang bodoh tidak akan percaya padamu. Glynis tertawa terbahak-bahak dan hampir kehilangannya. Lelucon ini sangat lucu baginya. Aaron terkekeh dan berkata, cantik, kamu cukup pandai menceritakan lelucon. Aku menyukainya. Beri aku kontakmu dan aku akan mentraktirmu makan malam. Yolanda melirik Aaron dan berkata, tidak perlu. Glynis kesal setelah mendengar percakapan ini. Apa yang dilakukan pangeran tampan? Menggoda dengan gadis ini? Aaron sangat marah dengan sikap Yolanda. Dia bertanya, apa? Saya memintanya secara langsung, tetapi Anda tidak mau memberikannya kepada saya. Dia kesal karena dia telah ditolak 3 kali dalam 1 hari. Tidak apa-apa jika kalian tidak percaya. Dia benar-benar pemilik alun-alun, kata Yolanda tegas. Tidak lucu ketika kamu menceritakan kembali sebuah lelucon. Jika dia adalah pemilik alun-alun, mengapa dia tidak memiliki mobil? Mengapa dia memakai pakaian murahan seperti itu? Pemilik alun-alunmu sangat buruk. Glynis mengejek. Dia berpikir bahwa Chuck adalah siswa yang miskin karena dia berpakaian jorok. Omong kosong macam apa pemilik alun-alun itu? Sekarang, dia berpikir bahwa Yolanda sama sekali bukan manajer, tetapi pembohong. Hei, Nona, tolong jangan bicara omong kosong, kata Yolanda dengan serius. Kau yang bicara omong kosong lebih dulu, kata Glynis mencemooh. Jika dia bosnya, minta dia untuk datang. Lihat dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bosnya? Yolanda ingin menjelaskan, tetapi pada saat ini, sebuah Rolls-Royce tiba-tiba berhenti di tepi jalan dan menarik banyak perhatian siswa. Mereka berseru, wow, ini Rolls-Royce. Cepat, ambil gambar. Ambil gambar. Beberapa siswa bergegas mengambil foto. Tidak buruk. Kotak Anda benar-benar menarik perhatian orang besar dengan Rolls-Royce, kata Glynis. Ayahnya juga memiliki Rolls-Royce, tetapi orang yang memilikinya tidak akan pernah datang ke alun-alun yang seburuk itu. Aaron juga menoleh dan mendengus, itu seharusnya bosmu. Karena mobil diparkir di pinggir jalan di sebelah alun-alun, dia yakin itu pasti milik pemilik alun-alun. Tidak disangka bos alun-alun sekecil itu mengendarai mobil mewah. Aaron bertanya-tanya apakah itu dibeli dengan pinjaman untuk pamer. Tidak, itu bukan bos kita. Seperti yang saya katakan, orang yang dia tunjuk tadi adalah bos kita. Yolanda menggelengkan kepalanya, tetapi dia telah melihat plat nomornya. Benar saja, ketika pintu mobil terbuka, seseorang keluar. Itu adalah seorang wanita. Betty. Kau pikir aku percaya itu? Harun mengejek. Glynis menambahkan, jika dia bukan bosnya, dia pasti seorang pelanggan. Mengapa kamu tidak pergi dan menyapanya? Glynis kemudian berpikir, berlutut akan lebih baik sebagai salam. Itu tidak perlu. Dia bukan bos kita, tapi dia di sini untuk bertemu bos kita, jelas Yolanda. Ekspresi ejekan di wajah Glynis dan Aaron semakin kuat. Apakah wanita yang mengemudikan Rolls-Royce itu mencari pemilik alun-alun? Namun, mereka segera bingung ketika Betty berjalan melewati kerumunan dan dengan sopan mendekati seseorang. Dan orang itu adalah Chuck. Keduanya saling memandang dengan cemas. Bagaimana mungkin? Seorang wanita dengan Rolls-Royce sedang mencari Chuck? Apakah Chuck benar-benar pemilik alun-alun ini? Bukan hanya mereka berdua, tetapi semua siswa yang menunggu di pintu masuk toko Lara juga tercengang. Beberapa rahang mereka hampir menyentuh tanah. Kapan Chuck menjadi begitu cakap? Mengapa wanita seperti itu mencarinya? Alun-alun yang bising tiba-tiba menjadi sunyi karena Rolls-Royce. Segera, para siswa mulai membicarakannya. Wanita ini mencari Chuck? Apa aku salah? Kamu tidak salah. Wanita ini pasti buta jika dia benar-benar mencari Chuck. Bagaimana mungkin wanita seperti itu suka pecundang? Menurutku Chuck itu misterius. Dia mampu mentraktir semua mahasiswa di universitas dengan teh susu, dia mungkin kaya tanpa kita sadari. Para siswa mengungkapkan pendapat mereka. Ada yang kaget, ada yang mencemooh, ada yang iri, dan ada berbagai macam reaksi. Apakah wanita ini seorang pengemudi? Apakah dia mengendarai mobil bosnya untuk pamer? Glynis mencoba bernalar. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Chuck adalah pemilik alun-alun. Yolanda meliriknya. Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun? Harun mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Betty sangat menghormati Chuck. Bukankah ekspresi di wajahnya mirip dengan yang diberikan pelayannya di rumah? Dia tahu terlalu banyak, tetapi dia tidak mengerti. Dia tidak ingin percaya bahwa alun-alun itu milik Chuck.
Lagi pula, meskipun alun-alun ini buruk, nilainya jutaan dolar. Bagaimana sampah ini bisa memilikinya? Ya, dia adalah bos dari plaza kita. Hanya saja kamu tidak mau percaya, kata Yolanda. Bab 333. Mereka tidak percaya. Ya, Aaron masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Tapi bagaimana orang biasa bisa mendapatkan rasa hormat dari seorang wanita dengan Rolls-Royce? Glynis juga tidak percaya. Dia bertanya, apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun ini? Seseorang yang memiliki alun-alun sebesar ini pasti bernilai lebih dari 100 juta dolar. Ini akan lebih mengesankan jika dia adalah seorang mahasiswa. Dia masih belajar namun dia memiliki properti yang begitu mahal. Hanya ada beberapa keluarga di seluruh negeri yang bisa melakukan itu, bukan? Seberapa kaya Kacak nantinya? Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah bos kami. Kalian yang tidak percaya, kata Yolanda dan dia tidak merasa peduli lagi. Dia mengucapkan kalimat sederhana itu dan kemudian berjalan melewati kerumunan dan berdiri di depan Chuck. Aaron dan Glynis merasakan rasa sakit yang membakar di wajah mereka seolah-olah mereka telah ditampar. Apakah alun-alun itu benar-benar miliknya? Bagaimana mungkin? Glynis berkata sambil menggelengkan kepalanya dan dalam keadaan linglung. Dia merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan. Harun, apakah ini benar? Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Keluarganya memiliki perusahaan dengan aset ratusan juta. Tapi keduanya adalah mahasiswa, sedangkan Chuck sebenarnya memiliki sebuah kotak. Dia, di sisi lain, hanya memiliki mobil dan tidak ada yang lain. Ada kesenjangan besar. Seharusnya. Aku tidak percaya aku salah menilai dia. Aaron tampak sangat malu. Glynis menghela nafas, aku juga. Bajingan ini sebenarnya. Aku tidak percaya sampah dengan pakaian jelek bisa memiliki alun-alun. Dia sedikit bingung. Apakah dia salah? Ya, dia. Pada saat ini, Yolanda mengucapkan beberapa patah kata kepada Chuck. Chuck kemudian mendapatkan secangkir teh susu untuk Yolanda dan Betty masing-masing. Yolanda mengambil teh susu dan menunjuk Aaron, dan Chuck menoleh. Saat mereka saling memandang, Glynis berpikir bahwa mata Chuck sangat mempesona. Dia sengaja tidak menatapnya. Tidak ada ekspresi di matanya, tetapi gadis itu merasa diejek seolah-olah Chuck telah memberinya tamparan yang tak terlihat. Aaron bahkan lebih marah. Dia merasa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Apakah kamu mengerti? Aaron mendengus dingin. Karena Chuck memiliki alun-alun seperti ini, mungkin benar bahwa mobil sportnya sedang dalam perbaikan. Apa yang lebih mungkin adalah bahwa mobil sportnya bernilai sekitar 5 juta dolar. Bukankah itu persyaratan dari primadona kampus, Frida? Hanya orang yang memiliki mobil sport senilai 5 juta dolar yang layak mendapatkan kontaknya, bukan? Chuck memenuhi persyaratan itu. Aaron sama sekali tidak menginginkan lawan, jadi dia harus menghilangkan masalah sampai ke akar-akarnya. Glynis mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia pikir itu normal bagi seseorang yang memiliki alun-alun untuk mentraktir semua orang di sekolah dengan teh susu. Tepat ketika Aaron hendak menjawab, Yolanda dan Chuck datang. Yolanda tersenyum dan berkata, ini bos kami. Anda pernah melihatnya sebelumnya. Otot-otot di wajah Aaron berkedut dan dia merasa pipinya terbakar. Dia menatap Chuck dan ingin membunuhnya secara langsung. Tidak ada yang pernah mempermalukannya seperti ini. Apakah kamu ingin minum teh susu? Aku akan mentraktirmu. Chuck tidak memperhatikan sorot matanya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Aaron sangat marah, dan Glynis juga memelototi Chuck. Aaron menahan amarahnya untuk waktu yang lama dan berkata dengan susah payah, tidak perlu. Apakah Anda yakin? Saya mampu membeli secangkir teh susu, kata Chuck. Sialan kau. Aaron mengutuk, dia marah dan ekspresi wajahnya jelek. Wajahnya yang tampan sangat marah sehingga tidak berbentuk karena marah. Tuan muda. Sebelum Betty pergi, dia berjalan melewati kerumunan dan menatap Glynis dan Aaron dengan wajah datar. Dia kemudian berkata kepada Chuck, Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mendengar ini, Aaron semakin marah. Tuan muda? Kata-kata ini begitu akrab karena begitulah para pelayan di rumah memanggilnya. Tidak, Chuck mengangkat bahu sebagai jawaban. Kalau begitu, apa yang diperintahkan Presiden Lee untukmu? Betty datang ke sini untuk membicarakan hal itu. Helikopter pribadi hampir sampai dan mungkin akan segera mendarat. Namun, dia harus memesan celemek pribadi dan mengikuti beberapa prosedur yang sudah dia tangani. Tentu saja, ketika dia berbicara, dia memandang Aaron. Harun menahan diri. Dia berpikir bahwa sorot matanya sedikit berbahaya. Telepon aku kalau sudah sampai di sini, perintah Chuck. Dia sangat menantikannya. Betapa hebatnya jika dia bisa mengajak Vete jalan-jalan? Oke, Tuan Muda. Terima kasih atas waktu Anda. Omong-omong,
Saya baru saja berbicara dengan Presiden Lee, dan dia berkata Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam memperlakukan seluruh sekolah dengan teh susu, kata Betty. Dia baru saja menelepon, terutama karena Karen bertanya tentang kebisingan itu. Betty memberitahunya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka Karen akan tertawa begitu dia mendengar tentang apa yang telah terjadi. Chuck tertawa karena dia tidak percaya ibunya benar-benar memujinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibuku akhir-akhir ini? Chuck bertanya karena dia lebih khawatir tentang ini. Sudah berhari-hari sejak mereka terakhir berbicara dan ibunya tampak sangat sibuk. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dia baik-baik saja, kata Betty sederhana. Chuck menghela nafas. Dia baru saja mulai sekolah, jadi dia tidak punya waktu untuk pergi ke Amerika Serikat. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada ibunya, bahkan jika Chuck tidak dapat membantunya, dia akan mendukungnya. Betty kemudian mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan wajah datar, "Mengapa kamu menatap tuan mudaku? Ada apa?" Tidak ada, Aaron mendengus dan pergi. Secara alami, Glynis mengikutinya. Tetapi para siswa berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Aaron, mengapa kamu pergi terburu-buru? Datang dan minum teh susu." Minggir. Aaron mendorong siswa itu pergi dengan marah dan salah satu siswa tersandung. Tutup teh susu terbuka dan teh susu tumpah ke seluruh Aaron. Pada saat itu, Aaron dalam kekacauan. "Aaron, maafkan aku," murid itu meminta maaf. Aaron berbalik dengan marah dan menatap Chuck. Dia sangat marah. "Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk memberinya pelajaran?" tanya Betty. Aaron memiliki tampilan yang tidak ramah dan dia sangat tidak menyukainya. "Lupakan saja. Biarkan dia sendiri untuk saat ini." Chuck tidak ingin berkelahi dengannya. Tetapi jika Aaron memprovokasi dia lagi, Chuck pasti tidak akan mentolerirnya lagi. "Oke, tuan muda. Luangkan waktu Anda." "Saya akan pergi sekarang," kata Betty. Chuck tidak keberatan. Meskipun dia juga harus kembali ke hotel, ini masih pagi. Chuck harus memikirkan di mana harus membeli villa. Itu pasti tempat di mana dia bisa memarkir helikopternya di atap. Betty berjalan ke pinggir jalan, membuka mobil, dan masuk. Kemudian, dia menelepon Karen lagi. Beberapa siswa berhenti mengambil foto. Mereka menatap Chuck dengan rasa ingin tahu. Di antara orang-orang ini, ada mahasiswa baru, mahasiswa tahun kedua, junior, dan bahkan senior. Chuck, yang tidak dikenal publik, tidak hanya menghabiskan uang untuk mentraktir seluruh sekolah dengan teh susu hari itu, tetapi seorang wanita dengan Rolls-Royce bahkan mencarinya. Ini benar-benar mengubah persepsi mereka tentang sampah. Apa yang sedang terjadi? Chuck selama ini tidak menonjolkan diri. Kenapa dia punya uang untuk mengobati semua orang? Sangat aneh bahwa mereka tidak percaya sampai mereka mendapat secangkir teh susu gratis masing-masing. Khusus untuk teman sekelas Chuck, mereka sangat terkejut karena mereka datang ke sini untuk menertawakan Chuck, berpikir bahwa Chuck tidak mampu membelinya. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah. Chuck sebenarnya mampu membelinya. Tapi bagaimana caranya? Bahkan Aaron, cowok sekolah, marah. Mereka mendengar dari kelompok bahwa Chuck mentraktir semua orang teh susu karena dia ingin bersaing dengan Aaron. Sekarang, melihat Aaron marah, Chuck benar-benar menang. Apakah Chuck anak kaya generasi kedua? Teman sekelas Chuck bergumam pada diri mereka sendiri. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain. Bukan hanya pesta teh susu, tetapi juga wanita yang mengendarai Rolls-Royce untuk mencarinya. Apakah ada penjelasan yang lebih baik daripada dia yang berasal dari keluarga kaya? Itu tidak mungkin, bukan? Bukankah sebelumnya Chuck miskin? Siswa lain menyangkal. Siswa lain berkata, Chuck itu miskin dan sok, apalagi dengan rambut panjang dan pakaiannya yang tidak biasa. Bagaimana dia bisa menjadi anak kaya generasi kedua? Menurut saya, itu tidak mungkin. Itu benar. Siapa tahu, dia mungkin telah mengambil sejumlah uang dari tanah di suatu tempat. Pasti begitu. Dia sangat beruntung. Terakhir kali, dia menemukan sejumlah besar uang, dan sekarang dia menemukan lebih banyak lagi. Aduh, aku sangat iri. Saat mereka berbicara, mereka sangat cemburu. Mereka juga ingin sukses seperti Chuck, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Lagi pula, mereka tidak berpikir bahwa mereka cukup beruntung untuk menemukan uang dalam jumlah besar berulang-ulang, tidak seperti Chuck.